Mari kita bahas tentang dana desa dan pandangan publik yang ada, terutama soal apakah kita harus terus melanjutkan dan memperkuat program ini atau malah menghentikannya. Dari apa yang saya temukan, diskusi ini lebih banyak membahas seputar bagaimana dana desa dikelola dan diawasi, bukan soal menghilangkannya sama sekali, yang seringkali hanya salah paham saja. Berikut saya rangkum analisis publik yang ada, baik dari sisi yang mendukung maupun yang menolak. Analisis publik dana desa, pertahankan atau hapus. Alasan untuk terus mempertahankan dan memperkuat dana desa. Mereka yang setuju untuk melanjutkan dana desa berpendapat bahwa program ini membawa banyak manfaat nyata, seperti kesejahteraan dan infrastruktur yang meningkat. Dana desa jelas telah membantu dalam membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi, serta meningkatkan layanan publik dan menciptakan pekerjaan lewat program padat karya, mengurangi kemiskinan dengan alokasi dana desa yang konsisten selama bertahun-tahun. Angka kemiskinan, terutama di daerah pedesaan, menunjukkan penurunan yang signifikan. Data menunjukkan banyak desa yang sebelumnya sangat tertinggal kini meningkat statusnya, otonomi dan pemberdayaan untuk desa. Dana desa memberi desa kebebasan dan legitimasi untuk mengatur dan merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan mereka, sehingga desa bisa lebih berperan dalam proses pembangunan. Dukungan ekonomi di saat-saat krisis seperti COVID-19, dana desa terbukti fleksibel dan bisa digunakan untuk program bantuan tunai langsung yang membantu masyarakat yang kurang mampu. Masalah dan alasan untuk perbaikan. Mengapa ada usulan menghapus walaupun menghapus? Ada beberapa isu yang sering dibahas sebagai alasan untuk memperbaiki atau meninjau ulang kebijakan yang ada. Penyalahgunaan dan korupsi. Besarnya dana yang ada bisa disalahgunakan oleh oknum kepala desa atau aparat desa. Ini sering terjadi karena kurangnya integritas, transparansi, dan pengawasan yang memadai. Kapasitas SDM kata Ramsia yang rendah, banyak aparatur desa yang belum cukup paham dan terampil dalam mengelola keuangan desa yang mengakibatkan kesalahan administrasi dan pembangunan yang tidak efisien, pengawasan yang belum optimal. Pengawasan dari inspektorat daerah dan lembaga lain masih dianggap kurang efektif, sehingga masih ada kebocoran atau penyalahgunaan dana. Fokus pembangunan yang tidak sesuai, realisasi dana kadang masih tidak tepat sasaran.